Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi minimisasi dengan dua masukan dalam ekonomi produksi agribisnis pada mata kuliah ekonomi produksi agribisnis. Nah, perkenalkan, nama anggota kelompok saya yaitu Najwa Ardana, Jumrotul Aulia, Tasya Jessica, dan Nadia Okta. Materi ini membahas bagaimana produsen menentukan kombinasi penggunaan dua faktor produksi secara efisien untuk mencapai biaya produksi yang minimum. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu mencakup isokos, isoklin, jalur ekspansi, dan minimisasi biaya. Nah, minimisasi dengan dua masukan adalah upaya produsen untuk menentukan kombinasi penggunaan dua faktor produksi yang menghasilkan biaya produksi rendah untuk tingkat output tertentu. Tujuannya yaitu mencapai efisiensi produksi sehingga keuntungan yang diperoleh dapat meningkat. Nama saya Jumrotul Aulia dengan NIM 240110486. Saya Najwa Ardana dengan NIM 240110471. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Okta Berina, NIM saya 240110473. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Pangaribuan dengan NIM 24011110476. Jadi di sini Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas kurva yang pertama, kurva isokos. Jadi, teman-teman, kurva isokos ini memiliki arti yaitu garis yang menghubungkan kombinasi input yang berbeda tapi menghasilkan output yang sama. Contohnya itu seperti ini. Misalnya kita sebagai seorang petani memiliki target yaitu 1 ton jagung. Jadi di dalam untuk mendapatkan 1 ton jagung itu kita bisa menerapkan beberapa kombinasi. Yang pertama kombinasi A, 10 tenaga kerja ditambah 2 hektar lahan. Kombinasi kedua itu kombinasi B, 5 tenaga kerja dengan 4 hektar lahan. Dan yang terakhir itu kombinasi C, 8 tenaga kerja dengan 3 hektar lahan. Nah, di situ kalau misalnya kita gabungkan 3 titik kombinasi A, B, dan C itu bisa menjadi kurva isokwan. Nah, kayak gitu contohnya teman-teman. Lanjut dari ciri-ciri isokwan itu sendiri itu ada 3. Yang pertama, dia dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kalau input tenaga kerja dikurangi, kita itu harus tetap menambah lahan biar hasilnya itu tetap sama 1 ton. Yang kedua itu cembung ke titik origin, itu bisa kita lihat di dalam hukum diminishing marginal rate of technical substitution. Yang terakhir itu makin jauh dari origin makin besar pula output. Misalnya isokonnya itu 2 ton dan isokon itu 2 ton dan di luar ada isokon lagi 1 ton. Nah, fungsi kurva ini sendiri untuk agribisnis itu biasanya memilih kombinasi pupuk, bibit, lahan, tenaga kerja yang paling efisien buat hasil panen tertentu. Nah, teman-teman, lanjut di kurva kedua ialah kurva isoklin. Jadi, isoklin ini tuh berasal dari 2 kata, iso dan klin. Iso yang berarti sama dan klin yang berarti kemiringan, yang dimana jika disatukan memiliki arti garis yang menghubungkan titik-titik pada beberapa kurva isokwan yang memiliki kemiringan atau TRS yang sama. Nah, TRS di sini itu adalah technical rate of substitution yang berarti tingkat pengganti teknis. Contohnya itu kayak berapa kilogram pupuk yang kita gunakan untuk bisa menggantikan 1 jam tenaga kerja tanpa nurunin hasil panen gitu. Baru isoklin itu juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu isoklin ekspansi. Isoklin ekspansi itu kayak nyambungin titik di mana TRS sama dengan 0. Yang di atas garis ini nambah input malah nurunin hasil. Ini berarti itu dia udah berada di batas daerah produksi rasional. Dan yang kedua itu ada isoklin biaya minimum. Dia adalah nyambungin titik singgung isokwan dengan garis iso biaya yang kombinasi input ini biasanya itu paling murah untuk menentukan hasil. Nah, selanjutnya
Biasanya kurva isoklin ini berfungsi buat nentuin jalur ekspansi usaha, misal mau menambah produksi dari 1 ton ke 2 ton. Jadi lewat jalur ini kita bisa tahu nih mana jalur yang paling efisien untuk digunakan gitu. Nah, dari penjelasan kedua kurva ini bisa kita simpulkan kalau misalnya isokos itu biasanya digunakan untuk tahu mau berapa hasil yang kita gunakan gitu. Kalau isoklin ini jalur mana yang paling efisien untuk kita lalui gitu teman-teman. Jalur ekspansi adalah kurva yang menghubungkan kombinasi faktor-faktor produksi yang menghasilkan biaya paling rendah pada berbagai tingkat output. Jalur ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengubah penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Ketika tingkat produksi meningkat atau menurun agar tetap berada pada kondisi yang paling efisien. Setiap titik pada jalur ekspansi merupakan titik singgung antara kurva isokwan dan isokos yang menandakan bahwa kombinasi input tersebut mampu menghasilkan output tertentu dengan biaya minimum. Oleh karena itu, jalur ekspansi menjadi pedoman penting bagi perusahaan dalam menggunakan pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan menentukan penggunaan sumber daya secara optimal dalam jangka panjang. Adapun minimisasi biaya atau least cost combination atau LCC adalah kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi yang menghasilkan biaya total paling rendah untuk memperoleh tingkat output tertentu. Konsep ini bertujuan membantu perusahaan memilih perpaduan tenaga kerja, modal, bahan baku, dan faktor produksi lainnya secara efisiensi sehingga biaya produksi dapat ditekan tanpa mengurangi jumlah maupun kualitas output. Kondisi biaya minimum tercapai ketika perbandingan produk marginal setiap faktor produksi sama dengan perbandingan harga faktor produksi tersebut. Dengan menerapkan prinsip LCC, perusahaan dapat mengalokasi sumber daya secara lebih efektif, meningkatkan efisiensi produksi, memperbesar keuntungan, serta memperkuat daya saing dalam menghadapi persaingan pasar. Nah, jadi untuk mencari jawaban nomor 1 itu, kita harus mengetahui TC-nya berapa, V1-nya berapa, V2-nya berapa. Cara mencarinya itu slope isokos sama dengan kita cari dulu nih rumusnya apa. Nah, rumusnya yaitu minus P1 dibagi P2. Nah, jadi kita lihat dulu nih P1-nya berapa, P2-nya berapa. Kalau di soal P1-nya itu 1800. Nah, dibagi V2. P2-nya ini 2400. Nah, jadi minus 1800 dibagi 2400 hasilnya itu minus 0,75. Nah, jadi untuk jawaban nomor 1 itu
seperti ini saja, karena kita harus mencari tahu dulu rumusnya itu bagaimana dan soalnya juga bagaimana. Nah, kalau untuk di jawaban nomor 2, kita tuh hanya tinggal mencari TC1, TC2, TC, dan V1 dibagi V2. Nah, jadi untuk mencari T1-nya itu, kita buat sama dengan, baru kita buat X1 dikali sama dengan V1 sama dengan, nah hasilnya sudah kelihatan kan, 36.000. Nah, kita klik aja ke bawah. Nah, ini sudah ada jumlahnya otomatis. Nah, jadi untuk mencari TC1-nya ini saya ulangi lagi. Cara mencarinya sama dengan X1 dikali V1. Hasilnya segitu. Nah, setelah sudah kita cari TC1-nya, kita harus mencari TC2-nya. Kalau TC2-nya ini sama seperti mencari TC1. Nah, kalau TC2-nya ini dia sama dengan X2 dikali V2. Nah, jumlahnya sudah ada. Kita enter ke bawah. Nah, semuanya jumlah sudah ada. Nah, kita ulangi lagi ya. Cara mencari TC2 yaitu X2 dikali V2. Setelah itu kita masuk cara mencari TC. Kalau cara mencari TC-nya ini tuh gampang, cuman sama dengan TC1 kita tambah sama TC2 sama dengan nanti tinggal di enter. Nah, sudah kelihatan hasilnya berapa, terus kita blok ke bawah, hasilnya sudah kelihatan semua. Nah, kita ulangi lagi ya. Cara mencari TC yaitu TC1 ditambah dengan TC2. Hasilnya segitu. Nah, untuk yang terakhir tuh bagaimana sih cara mencari V1 dibagi V2? Nah, cara mencarinya itu tinggal V1-nya kita bagi sama V2-nya. Hasilnya 0,75. Terus tinggal kita blok ke bawah. Nah, ini adalah bentuk kurvanya, di mana titik E semua dana digunakan untuk membeli faktor X2, sehingga jumlah X2 yang dapat dibeli adalah 15 unit untuk intercept X2-nya. Kalau untuk di titik A, seluruh dana digunakan untuk membeli faktor produksi X1, sehingga jumlah X1 yang diperoleh adalah 20 unit untuk intercept X1. Adapun kesimpulannya, minimisasi dengan dua masukan bertujuan menentukan kombinasi tenaga kerja modal yang paling efisien untuk menghasilkan output tertentu dengan biaya serendah mungkin. Melalui konsep iso-cost, iso-clean, dan jalur ekspansi, produsen dapat mencapai biaya minimum LLC, sehingga penggunaan faktor produksi menjadi lebih efisien. Poin penting dari pembelajaran ini yaitu yang pertama ada efisiensi produksi sangat penting untuk menekan biaya. Lalu yang kedua ada biaya minimum belum tentu menghasilkan keuntungan maksimum. Dan yang terakhir adalah keuntungan maksimum dicapai jika produksi dapat dilakukan secara efisien dan biaya dapat dikendalikan dengan baik. Nah, demikian materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.